Apa itu lahan gambut? Lahan gambut mulai terbentuk sejak 10–40 ribu tahun yang lalu. Lahan gambut terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang membusuk perlahan selama ribuan tahun. Bayangkan, butuh waktu ratusan hingga ribuan tahun hanya untuk membentuk 1 meter tanah gambut. Indonesia mempunyai kawasan lahan gambut tropis terluas di dunia yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Biasanya ditemukan di dataran rendah yang dekat dengan pesisir dengan luas sekitar 20 juta hektar atau sama dengan luas 10,8% luas daratan Indonesia. Lahan gambut mempunyai lapisan organik tebal dari sisa tumbuhan yang membusuk, lambat dalam kondisi basah dan anaerob. Daya serap air sangat tinggi, bersifat asam, memiliki berat jenis rendah dan daya dukung rendah. Banyak makhluk hidup di sini. Mereka nggak butuh mal atau AC, cukup air, pohon, dan lahan gambut yang sehat. Lahan gambut mempunyai banyak manfaat loh. Pertama, gambut itu jago banyak menyimpan air, jadi kalau hujan dia bantu cegah banjir. Pas musim kering dia juga bantu mencegah kekeringan. Hebat banget kan? Kedua, lahan gambut menyimpan karbon dalam jumlah besar, jadi dia bantu lawan perubahan iklim. Ketiga, rumahnya banyak hewan dan tumbuhan langka, kayak banyak keanekaragam hayatinya. Bahkan kalau dikelola dengan bijak, gambut bisa jadi sumber penghidupan masyarakat sekitar loh. Lahan gambut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan budidaya perikanan. Beberapa tanaman pertanian dan perkebunan yang dapat ditanam di lahan gambut ada nanas dan pohon karet. Sementara untuk kegiatan perikanan, kegiatan menangkap ikan dan budidaya ikan termasuk budidaya siput, udang, dan kepiting. Tapi sayangnya, semua keindahan dan fungsi itu bisa hilang dalam hitungan jam ketika lahan gambut dikeringkan dan dibakar. Next, kita akan lanjut ke pembahasan karhutlah. Kebakaran hutan adalah peristiwa kebakaran yang terjadi di area hutan, bahkan gambut atau vegetasi lainnya. Kebakaran hutan seringkali sulit dikendalikan dan memiliki dampak besar terhadap lingkungan. Penyebab kebakaran hutan adalah dikarenakan ulah manusia, kecerobohan manusia, dan sambaran petir atau lainnya. Aktivitas manusia seperti pembukaan lahan untuk pertanian dengan cara membakar, kelalaian membuang puntung rokok, atau tindakan pembakaran liar adalah penyebab utama kebakaran hutan atau lahan gambut. Saudara, kebakaran hutan dan lahan yang melanda hampir seluruh daerah di Riau belum juga padam. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan kebakaran lahan di Kabupaten Rokan Hilir diduga sengaja untuk membuka lahan perkebunan sawit. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rokan Hilir Riau, Rabu 23 Juli 2025. Dari pantauan udara, tampak ratusan hektar lahan gambut di Kecamatan Pujut dan Bangko Pusako masih terbakar. Menteri Kehutanan menyatakan kebakaran di Rokan Hilir diduga sengaja untuk membuka perkebunan kelapa sawit. Itu kelihatan sekali bahwa ini memang dibakar ya, jadi untuk kepentingan land clearing antara dua kebun sawit gitu ya. Ini kelihatan mau bikin baru, akan cara-cara lama yang nggak boleh dilakukan lagi sebenarnya. Kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Desa Rimbo Panjang Kampar. Tim Satgas Gabungan Manggala Agni, BPBD, TNI dan Polri berjibaku memadamkan api. Pekatnya asap dan minimnya sumber air menyulitkan pemadaman. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 8 hektar. Jadi asap itu mengepul. Jadi kami harus melakukan pendekatan yang dekat atau yang di kepala api. Jadi biar apinya tidak meluas. Arah angin berubah-ubah ya? Ya, arah angin yang tidak beraturan gitu ya, berubah-ubah. Paparan asap akibat karhutla di Provinsi Riau berdampak pada kesehatan warga. Jumlah pasien infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA meningkat. Di Puskesmas Sidomulyo Pekanbaru misalnya, jumlah pasien ISPA mencapai 11 orang dalam 3 hari terakhir. Mereka mengeluh batuk, flu, dan sesak napas.
Penglihatan saya di laporan memang untuk minggu ini dari hari Senin sampai hari Rabu ini udah hampir 11 orang Pak yang terdiagnosa penyakit ISPA. Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama BMKG melaksanakan modifikasi cuaca untuk mengatasi karhutla. Petugas menyemai garam di wilayah paling terdampak, yaitu Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Dumai, dan Kampar. Tim Liputan Kompas TV. Solusi terbaik untuk menjaga kebakaran hutan melibatkan berbagai pendekatan, penjagaan, dan pengelolaan yang terintegrasi. Maka dari itu, merawat hutan sangat penting untuk menjaga kebakaran. Hutan-hutan yang terawat dengan baik memiliki ekosistem yang seimbang, sehingga mengurangi risiko terjadinya kebakaran. Adapun cara untuk menanggulangi atau mencegah kebakaran hutan gambut, beberapa langkah efektif yang dapat dilakukan antara lain pengelolaan air, memastikan lahan gambut tetap lembab dengan mengatur tata kelola air seperti pembuatan sekal kanal untuk mencegah pengeringan lahan gambut. Patroli dan deteksi dini, melakukan patroli rutin dan pemasangan sistem deteksi dini. Mengidentifikasi titik panas atau hotspot sebelumnya. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik kebakaran hutan atau lahan yang ilegal. Pengelolaan lahan berkelanjutan mendorong menggunakan metode pertanian tanpa bakar dan praktek-praktek pengelolaan lahan yang ramah lingkungan. Pendidikan kesadaran masyarakat, meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat lokal. Bagaimana teman-teman? Setelah mengenali lebih dekat, kita jadi tahu bahwa penting sekali untuk melestarikan dan memanfaatkan lahan gambut dengan baik. Tidak hanya lahan gambut, kita juga perlu mengenali lingkungan di sekitar kita untuk dapat memanfaatkan dan melestarikannya dengan bijak. Apa yang dapat kamu lakukan untuk menjaga lingkungan hidup di sekitar